فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ولا تجعلنا ممن اعرض عن ذكرك فان له معيشه ضنكا وادخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tak henti-hentinya mengajak kita semua untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu pula kami tak henti-hentinya mengajak kita semua untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepadanya kita mengharapkan syafaat di hari kemudian kelak. Insya Allah kita akan lanjutkan pengajian kita dalam tafsir Al-Quran dengan membaca surah Al-Baqarah ayat 63 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tur Sinai di atasmu. Kemudian kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Ini masih rangkaian kisah Bani Israel. Saya ulangi lagi, memang nanti sampai ayat 122 hanya bercerita tentang kisah-kisah Bani Israel, baik dari segi perbuatannya ataupun ajaran-ajarannya. Kita telah banyak membaca bagaimana sikap perilaku Bani Israel yang senantiasa mengingkari janji, yang senantiasa membangkang terhadap perintah-perintah Allah, yang senantiasa mendurhakai nabi-nabi Allah yang diutus kepadanya, yang senantiasa meminta kepada Allah sesuatu yang tidak jelas. Nah, pada kesempatan ini ayat 63 ada lagi yang dikisahkan dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan wa iz ahazna mitsaqakum. Ingatlah, kata-kata ingatlah ada kesan bahwa ada perbuatan yang dilakukan oleh kelompok yang mau diceritakan ini pada masa lalu. Ingatlah, ketika berarti ada peristiwa yang direkam dalam Al-Quran, kejadian itu di masa lalu, dan mencoba disampaikan kepada manusia pada saat turun Al-Quran ini untuk kembali mencermati, kembali
menghayati apa sesungguhnya sifat-sifat mereka itu. Jangan-jangan juga kita ada dalam sifat-sifat itu. Hasna mizakakum, ketika Allah mengambil janji mereka. Apa janji mereka? Sebelum-sebelumnya itu selalu diberikan pertolongan dan selalu minta dan selalu mengiyakan, tapi sesudah itu ingkar lagi. Karena Allah mengetahui sifatnya ini, Bani Israel, sewaktu Allah mengatakan wa rafa'na fawqakum tur, Bani Israel ini disuruh sujud oleh Allah, tapi tidak mau. Jadi Allah mengancamnya mengangkat itu bukit, dan diangkat itu bukit Tur Sinai, gunung Tur Sinai di atas kepala mereka, sambil berkata, ya, Anda mau pilih yang mana? Mau pilih sujud atau saya timpakan gunung ini di atas kepalamu? Baru sujud. Hati, Pak. Dan saking keras kepalanya Bani Israel itu waktu dia disuruh sujud. Kalau kita sujud, kita ini yang sujud kan? Enggak, dia di situ. Dia mau lihat itu gunung. Tidak jadi kejatuh atau tidak? Coba. Kalau sakit gitu ini Bani Israel. Ya. Sujud, tapi ya begitu. Kira-kira apa yang ada di pikiran mereka? Kita mau berkata begini, bahwa di dalam agama kita itu ada namanya taklif. Ada nama taklif. Taklif itu arti berisi perintah atau larangan. Itu namanya taklif. Di agama Islam istilahnya semua yang diperintahkan dan semua yang dilarangkan itu namanya taklif. Nah, begitu juga Bani Israel. Cuma masalahnya Bani Israel memahami perintah itu, menganggapnya sebagai beban yang tidak mampu dia lakukan. Ini yang salahnya Bani Israel begitu. Kalau ada perintah Allah ditujukan kepada Bani Israel, selalu itu yang pertama hadir, susah, berat dilakukan. Sebenarnya Allah memberikan perintah itu tidak pernah melebihi kemampuan manusia untuk melakukan. Tidak pernah. Jangan kita selalu berpikir, maksud saya tidak bisa. Kalau begitu cara berpikir kita, itu cara berpikirnya Bani Israel. Bukan tidak bisa, kuntur. Itu bukan tidak bisa, kuntur bahwa ibaratnya itu anak-anak. Ibaratnya itu anak itu mau bisa lakukan. Contohnya ada nak, tolong pergi sablon di sebelah, berikan ke air minum umpamanya. Padahal ini anak mampu melakukan itu, tapi karena kuntung merasa diri berat sekali, padahal air saja ini. Coba itu.
Begitu pemikirannya Bani Israel itu. Disuruh salat witir, mereka macam-macam kutuk. Itu Bani Israel apa begitu itu. Padahal bisa dilakukan itu, bisa dilakukan. Apa beratnya salat witir? Mari kita pelajari diri kita. Kuntumikah atau memang berat itu? Masih sehat juga apa ini? Jadi kalau begitu, kita mau mengatakan bahwa Bani Israel itu memahami taklif atau menjalankan taklif bukan menurut, tapi sesuai dengan kemauannya, menurut kemauannya. Ya. Kalau tidak mau, semuanya berat, semuanya menjadi berat. Yang dilakukan kalau sesuai dengan keinginannya. Nah, tidak semua keinginan kita itu seperti juga yang diinginkan oleh Allah. Begitu. Jadi Bani Israel nanti dilakukan sesuatu kalau sesuai dengan keinginannya. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya, tidak akan dilakukan. Yang menjadi masalah, tidak semua keinginan kita sama dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak bisa dilakukan, cuma untung-untungnya. Apa beratnya kita sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat? Apa beratnya? Padahal sehat walafiat. Tidak akan mungkin Allah, saya ulangi, tidak akan mungkin Allah membebani kita, memerintahkan sebuah taklif, perintah dan larangan, kalau kita tidak bisa melakukannya. Tidak mungkin. Kalau toh seandainya pada suatu waktu itu kita tidak mampu melakukan, banyak jalan keluarnya. Tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, baring. Jadi kalau tidak bisa baring, apa nih? Tidak bisa tahu berdiri, tidak bisa tahu duduk, tidak bisa tahu baring. Mau apa ini orang? Begitu semua taklif yang ada. Puasa, zakat, haji, sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin kita Allah membebani kita. Tidak akan pernah itu. Nah, apa kata Al-Quran terhadap orang yang begitu cara berpikirnya? Wa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau ada orang yang begitu, itu yakin dan percaya bahwa sesungguhnya mereka itulah yang mempertuhan hawa nafsunya. Jadi jangan pernah kita berpikir yang namanya musyrik itu menyembah berhala. Jangan pernah kita berpikir yang namanya musyrik hanya menyembah batu. Al-Quran mengatakan begitu, ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Pada berarti musyrik motor. Nah, kira-kira berapa kali kita memperturutkan hawa nafsu kita ini? Karena
kerja-kerjanya hawa nafsu itu selalu saja mendatangkan mudarat, selalu mendatangkan mudarat. Ada kisah dalam sebuah riwayat, dia katakan begini, salah satu bentuk kemusyrikan yang tersembunyi, salah satu bentuk kemusyrikan yang tersembunyi adalah menginginkan musuhnya cepat mati dalam peperangan. Dalam peperangan itu kan pasti ada musuh. Kata ulama kita, salah satu bentuk kemusyrikan yang tersembunyi kalau kita menginginkan musuh kita cepat mati. Susah-susah apa ya? Sama dengan Sayyidina Ali kan. Sayyidina Ali itu pernah dalam sebuah peperangan sudah ada kesempatan untuk dia membunuh lawannya, musuhnya, tapi tidak jadi. Kenapa? Karena musuhnya itu langsung meludahi Ali. Ali marah karena diludahi. Karena gara-gara marahnya ini tidak jadi dia penggal lehernya musuhnya. Kenapa? Karena sepertinya saya penggal lehernya musuhku ini bukan karena berperang ke jalan Allah, tapi karena marah diludahi. Coba depan saya capung tak kalah. Ini yang dikhawatirkan oleh Ali bin Abi Thalib yang seperti itu. Jadi Al-Quran ini mengatakan wa illam yastajibu laka fa'lam. Keras itu. Kalau mereka tidak melaksanakan apa yang kau suruhkan, kan disuruh kita witir, disuruh kita sholat tahiyatul masjid, disuruh kita sholat qabliyah, sholat ba'diyah, macam-macam ajaran-ajaran, tapi mampu kita lakukan dan tidak kita lakukannya, maka itu ketahui bahwa dia telah mempertuhankan hawa nafsunya. Makanya Allah mengatakan kepada Bani Israel itu, memberikan penggambaran kepada kita bahwa pernah suatu saat diperintahkan Bani Israel untuk sujud sebagai bentuk perwujudan daripada janjinya, tapi tidak melakukan. Makanya diancam. Akhirnya sujud sih, tapi sujud terpaksa. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, summa tawallaitum min ba'di dzalik. Setelah itu berpaling lagi. Makanya kita pernah katakan, inilah kisah-kisah Bani Israil, contoh kehidupan manusia yang paling banyak melakukan kesalahan-kesalahan di dunia. Makanya dimasukkan dalam Al-Quran. Summa tawallaitum min ba'di dzalika wa fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh wa kuntum minal khasirin. Itu satu. Setelah itu Allah menceritakan lagi sifat-sifat Bani Israil ini. Tadi kita ceritakan itu tentang memperturutkan hawa nafsunya. Kita harus belajar, jangan-jangan juga kita ada di situ tadi itu. Wa laqad 'alimtum allazina tadaw minkum fis sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasirin.
Allah lalu mengatakan bahwa coba lihat lagi Bani Israel. Sudah tadi itu diancam bunuh. Sekarang Allah mengatakan lagi, hai Bani Israel. Ini kan di zaman Nabi ini. Hai Bani Israel, kau itu sudah tahu sifat-sifatnya nenek moyangmu. Suka melanggar aturan-aturan. Kemudian bentuk pelanggarannya itu dilarang mengail ikan pada hari Sabtu. Dilarang mengail pada hari Sabtu, dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Tapi melanggar, apa kata Allah? Apa hukumannya itu? Dijadikan monyet. Mungkin tidak masuk di akal kita. Bagaimana caranya manusia dijadikan monyet? Ya, kalau Tuhan mau, tidak mungkin kita mau mendustakannya Al-Quran. Sepertinya Allah berkata kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi di zaman Nabi, orang-orang Yahudi, kau tahu kisahnya nenek moyangmu. Jangan kau selalu menyusahkan Rasulullah Muhammad. Dulu nenekmu itu pernah ada yang dikasih jadi monyet. Pernah ada yang dikasih jadi monyet. Belajar kau di situ. Dan orang kada alim itu, dan kau tahu itu. Apa pelanggarannya itu? Pelanggarannya karena dilarang memancing ikan, menangkap ikan hari Sabtu. Ya memang dia tidak menangkap ikan hari Sabtu, tapi dia akali. Bagaimana cara mengakalinya? Hari Sabtu itu dia buka dulu empat, dia buka itu buka. Jadi ikan pada masuk kepada hari Sabtu. Memang dia tidak tangkap ikan. Nanti hari Minggu baru dia tangkap. Sama. Dia mengakal-akali itu. Nah, syariat itu tidak boleh diakal-akali begitu. Tidak bisa diakal-akali. Kan katanya kita kan hari Sabtu saja kita dilarang menangkap ikan. Jadi terpaksa bikin itu empang dan dibuatkan pintu ikan masuk pada hari Sabtu itu masuk ikan. Setelah hari Minggu baru dia tangkap nih. Kalau katanya ditangkap dan dilarang pada hari Sabtu sih. Lecik. Ini orang yang begini ini cara berpikirnya itu selalu mencari pembenaran yang tidak benar. Bahasanya anak muda kita sekarang ini gampang ngeles itu gampang. Kenapa tidak pergi sholat jamaah? Begini. Ini nggak tahu apa sama. Begini sama Bani Israel begini. Kenapa tidak menyumbang di masjid? Nah, kita mau begini. Begini. Banyak seribu macam alasannya. Selalu bikin alasan yang kira-kira mau bisa menyelamatkan dirinya. Tapi tidak mungkin, syariah tidak boleh dikasih begitu. Apa konsekuensinya? Dijadikanlah monyet. Jadi sesungguhnya kisah ini diingatkan kembali oleh Allah kepada orang-orang Yahudi di zaman Nabi untuk bisa kembali mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Tapi juga tidak. Ada tokoh yang ikut, tapi hanya sedikit saja. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalaqna wa mau'izatan lil muttaqin. Mereka tahu pelanggaran itu. Ya, tapi ya namanya manusia Bani Israel, dia tahu tapi hanya sampai di
pikirannya saja tidak mampu dilakukan. Ya. Itu. Kemudian kisah selanjutnya lagi, saking banyaknya memang cerita-ceritanya itu. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan artinya itu ingatlah. Berarti kalau ingatlah pernah terjadi sesuatu peristiwa di masa lalu, pernah terjadi peristiwa. Untuk apa diangkat peristiwa itu? Untuk menjadi pelajaran bagi kita yang datang belakangan. Apa peristiwa itu? Isqala Musa di qaumi, ketika Allah berkata, Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Allah menyuruh kamu menyembelih sapi. Apa jawabannya lagi? Apa jawabannya lagi Bani Israel? Kalau mereka akan berkata, atattahizuna huzwa. Kau dia bodoh kita ini Musa. Kau dia bodoh kita ini Musa. Kenapa? Ini kan pernyataan ejekan ini. Musa berkata kepada, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami orang bodoh Musa? Musa berkata, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang di antara orang-orang bodoh itu. Kenapa mereka mengatakan bodoh? Musa, kamu kan tahu sapi itu sembahan, kan orang Bani Israel itu sembahannya sapi. Ya. Kamu sama tahu sembahan kita sapi. Masa kau suruh potong kita pada sesembahan? Kau tidak bodoh kita. Dan selalu saja apa namanya itu? Selalu mengelak. Sudah itu memang sampai ayat 182 ini kisah saja. Mereka berkata lagi, Musa, kalau memang kita disuruh oleh Tuhanmu menyembelih sapi, sampai apa itu? Sampai apa? Musa berkata, innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanu baina zalika faf'alu ma tu'marun. Musa menjawab bahwa sesungguhnya Allah berfirman, sapi yang basuh adalah sapi betina, tidak tua dan tidak muda. Tidak tua dan tidak muda. Laksanakan saja apa yang diperintahkan Tuhan. Belum laksanakan itu, bicara lagi. Kalau udah rabbaka yubayyinana ma'aha, sudah diterangkan tidak tua dan tidak muda. Apalagi bilang oleh Yahudi, warnanya apa? Warnanya apa? Itu malah warna. Jadi tolong sampaikan kepada Tuhan warnanya apa. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tazurun, yang cantik. Belum dikerjakan itu, bicara lagi. Kalau menabrak pakai yubayyana mahi, maka kamu berapa warnanya? Musa menjawab, warna kuning, tua warnanya, menyenangkan. Mereka berkata,
Mohon minta kepada Tuhanmu agar menjelaskan kepada kami bagaimana sebenarnya hakikatnya sapi yang kau maksud. Tidak pernah tidak mengira ini. Kemudian innal bakar tasyabah alaina. Menurut maka dia bilang orang Yahudi ini tasyabah alaina, masih kabar bagi kami. Mohon petunjuk. Musa berkata, sapi yang dimaksud itu sapi yang tidak pernah dipakai membajak sawah, membajak apa. Bakatun la zalun tuzirul ard wala taskil has. Artinya apa ini? Bertanya ini bukan bertanya untuk mau tahu, tapi bertanya saja hanya untuk mau mengelak dari perintah. Mengelak dari perintah. Biasa ada orang begini, Pak. Kalau disuruh, apa tanah. Tanda-tanda kalau ada orang begitu, apa tanah, tidak mau kerjakan itu makutu. Bani Israel maafin. Itulah yang saya sampaikan di berbagai tempat, bahwa kalau ada perintah agama, jangan mau sibuk mau mencari apa manfaatnya, apa hikmahnya. Lakukan saja. Kalau ada perintah agama jelas di dalam Al-Quran, jangan lagi tanya apa hikmahnya, apa manfaatnya, dan macam-macam. Lakukan. Tidak mungkin Allah memerintahkan kita sesuatu yang tidak ada kebaikannya untuk diri kita dan untuk orang lain. Karena kalau kita selalu mencari hikmahnya baru melakukan, habis waktu. Disuruh salat, ada hadis mengatakan bahwa setiap kamu selesai berwudu, salatlah 2 rakaat. Tanya dulu, apa dong? Untuk apa begitu? Apa manfaatnya? Apa? Jangan mau kita tanya ini dulu, laksanakan dulu. Sudah perlu laksanakan baru tanya kira-kira apa manfaatnya. Jangan itu yang nomor 1. Nomor 1 adalah laksanakan. Laksanakan. Tidak mungkin Allah menyuruh sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kita selalu mencari-cari cara supaya kita menghindar dari situ. Nah, kisah selanjutnya lagi, kita percepat kisah-kisahnya ini. Ya. Allah lagi menyampaikan wa'iz, itu banyak wa'iznya. Artinya is itu ingat dulu. Jadi Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada orang-orang Yahudi di Mekah, di Madinah pada saat itu, bahwa ada ayat begini, ada penyampaian Allah begini. Dulu nenek moyangmu katabtum nafsan fa'daratu fiha. Dulu ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu saling tuduh menuduh. Begini cerita kisahnya ini. Ada seorang orang tua kaya, tidak ada anaknya. Nah, si kemanakan ini, dia bunuh ini, si orang tua, pamannya dia bunuh. Baru setelah dia bunuh, dia bawa mayatnya itu ke kampung orang lain. Untuk apa dia bawa ke situ? Untuk menghilangkan jejak. Jadi dia bawa ke kampung lain. Nah, orang saling tuduh menuduh.
saling memfitnah, yang kamu buru ini, yang kamu buru ini, karena di kampung ada tahu yang begini, dia sesungguhnya melakukan kejahatan, tapi dia lempar kejahatan itu kepada orang lain. Dan Israel loh. Ya. Jadi contoh-contoh sifat perilaku Bani Israel di zaman dulu masih ada sisa-sisanya sampai sekarang. Gampang memutarbalikkan fakta, gampang membuat mengecoh orang. Dia sendiri yang melakukan. Dia lempar kepada orang. Sekarang saya kemarin rapat di Majelis Ulama. Ada peraturan pemerintah yang sangat melanggar agama. Nah, apa peraturannya pemerintah itu? Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Apa isinya itu? Anak-anak sekolah, umur anak sekolah itu disiapkan kondom. Masuk akal nggak itu? Tahu makar teror? Ada di peraturan pemerintah itu nomor 28 2024. Jadi terpaksa kami kemarin Majelis Ulama rapat membuat pendapat menolak ini peraturan pemerintah ini. Masa anak-anak sekolah anak-anak sekolah disiapkan kondom? La ilaha illallah. Tidak disiapkan lagi, namanya kan kagak. Nanti itu mengelak lah itu, saling melempar lagi itu saling melempar lagi. Kalau DPR ditanya ini akhirnya begini, Israel begini nih, dia melakukan perbuatan tapi selalu mengelak. Hati-hati gini. Memang baru ini peraturan pemerintah ini. Sudah akan kira-kira itu tidak masuk. Masa anak sekolah yang belum kawin disuruh dibagi-bagikan kondom untuk apa? Memang ini aneh-aneh pemerintah sekarang ini. Ada juga dulu peraturan pemerintah itu, pemerintah minta maaf kepada PKI. Jadi kalau pemerintah minta maaf kepada PKI, berarti jenderal-jenderal yang dibunuh itu jenderal-jenderal pengkhianat. La haula wala quwwata illa billah. Kalau sudah dikritik seperti ini, kalau ada yang sampai sudah saling melempar Bani Israel ini Bani Israel selalu melempar masalah. Bukan dia ingin, ada peraturan pemerintah. Jadi saya lanjutkan kisahnya tadi itu. Sewaktu dibunuh ini, orang kan sudah saling berperang, kacau, karena saling menuduh antara satu kampung dengan kampung yang lain. Akhirnya dikisahkan, Allah mengatakan, ambil sapi, potong itu sapi itu. Fakunna dhibuhu bi ba'diha kadzalika yulillahu wa ta'ala yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Potong sapi. Setelah sapi itu dipotong, ambil sebahagian dan sebahagiannya, pahanya, dua pahanya dengan paha depan, paha belakang. Ambil itu. Kemudian pahanya itu kau hukumkan itu sapi itu kepada yang dibunuh tadi.
Begitu dipukulkan pahanya sapi yang telah dipotong itu, manusia ini hidup. Bukan dongeng ini, bukan dongeng. Dan sampai dongeng di Al-Quran. Al-Quran. Setelah dia hidup ini, baru dia ngomong, yang membunuh saya si A. Itulah sebabnya sehingga surah ini diberi nama Al-Baqarah, sapi. Itu kisahnya. Jadi judulnya surah ini adalah sapi. Panjang kisahnya begini. Begitulah modelnya Bani Israel. Dia yang melakukan kesalahan, dia lempar kepada orang, memfitnah, macam-macam. Akhirnya apa yang terjadi kalau begitu? Tawuran antara satu kampung dengan kampung yang akan saling ngopek. Masih lanjut kisahnya lagi, sudah banyak kisah-kisahnya. Ini Al-Quran. Apa dikatakan lagi? Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah aw ashaddu kassuha. Setelah itu Allah mengatakan, menyampaikan kepada Rasulullah, sampaikan kepada orang-orang Yahudi, sesungguhnya memang hatimu itu kau lebih keras dibanding batu. Kal hijarah aw ashaddu, kau hatimu itu hati batu, lebih keras daripada batu. Kenapa? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Kalau batu masih bisa, terkadang ada mata air yang keluar di sela-sela batu, tapi di hatimu memang tidak ada sedikit kesejukan. Berarti mana yang lebih keras ini? Lebih keras batu, lebih keras hatinya. Hati itu diciptakan bukan untuk keras, tapi diciptakan untuk melunak. Hati diciptakan bukan untuk keras, tapi diciptakan untuk melunak. Jadi kalau ada yang keras kepala, ini salah ilmi. Wa inna minha lama yashaqaqu fa yakhruju minhu ma. Kalau batu itu baru saja ada yang keluar mata air di situ. Bahkan wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Batu saja menggelinding dari bukit turun ke bawah, itu adalah zikirnya batu. Berarti lebih mulia batu dibanding orang yang seperti ini. Kalau batu masih berzikir kepada Allah, tapi Bani Israel, orang yang memiliki keras kepalanya, tidak ada zikir-zikirnya, tidak ada zikir-zikir. Jadi kita mau mengatakan bahwa jangan-jangan kita dikala juga oleh batu yang berzikir kepada Allah. Jadi jangan dilihat jatuhnya batu itu jatuh biasa, enggak. Batu jatuh dari bukit turun ke bawah itu zikir kepada Allah. Jelasnya, ya. Saya kira masih panjang kisah-kisah ini, pokoknya ini sampai ayat 160. Ini kita baru sampai ayat 74. Ya. Sekian dan terima kasih. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.